Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang membanggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku, yang pelajaran yang lalu yang kita pelajari yaitu mengenai teks deskripsi. Nah, sekarang mau ke pembelajaran baru yaitu teks prosedur. Nah, anak-anak sudah siap? Ya, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan ucapan basmalah. Ya, anak-anakku, pada pembelajaran jarak jauh ini kita akan hari ini Ibu akan mengajarkan mengenai teks prosedur. Nah, sebelumnya kalian belajar mengenai teks deskripsi. Nah, jadi di dalam teks deskripsi itu yaitu menggambarkan objek. Nah, sekarang pelajaran baru yaitu mengenai teks prosedur. Teks prosedur itu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama pengertiannya, kemudian ada 5 pengertian mengenai teks prosedur, kemudian ciri teks prosedur, contoh teks prosedur, struktur teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur. Itulah yang akan diajarkan di dalam pembelajaran teks prosedur. Nah, pengertian dari teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Misalnya, kamu sedang mencari tulisan cara memutihkan wajah melalui internet. Nah, pada teks tulisan tersebut akan ada cara atau langkah bagaimana memutihkan wajah sehingga menghasilkan putih bersih seperti yang kamu inginkan. Cara yang disajikan pun langkah demi langkah secara berurutan agar si pembaca mampu mengikuti tutorial yang disajikan. Nah, itu adalah pengertian dari teks prosedur. Kemudian, tujuan penulisan teks prosedur. Nah, tujuan dari penulisan teks prosedur yaitu untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks, yaitu yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi, untuk menunjukkan atau menjelaskan, itu tujuan dari teks prosedur. Nah, selanjutnya ciri teks prosedur. Tadi pengertian dan tujuan. Sekarang ciri teks prosedur. Apa ciri teks prosedur? Ciri teks prosedur itu yang pertama berisikan langkah-langkah. Kemudian disusun secara informatif. Yang ketiganya dijelaskan secara mendetail, bersifat objektif, langkah berkelanjutan dengan penjelasan, menggunakan syarat atau pilihan, bersifat universal. Universal itu anak-anak luas ya. Bersifat aktual dan akurat. Terbaru dan akurat kebetulannya terukur. Kemudian bersifat logis. Itu ciri-ciri teks prosedur. Kemudian struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu yang pertama ada judul. Nah, kemudian kalimat pengantar, ada bahan dan peralatan, ada tahapan proses ditulis secara beruntun. Itu adalah cirinya. Kemudian kaidah kebahasaan. Nah, di dalam kaidah kebahasaan teks prosedur ada konjungsi temporal. Apa konjungsi temporal itu? Kata penghubung yang menyatakan waktu yang hadir dan bersifat kronologis seperti selanjutnya. Nah, kalimatnya di sini yang dipakai konjungsinya itu selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu dan setelah itu.
Kemudian kata kerja imperatif atau kata perintah. Dalam tab ini juga akan banyak dijumpai perintah-perintah. Kemudian ada larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Nah, kemudian contoh teks prosedur. Contoh teks prosedur itu contohnya di sini, cara membuat telur ceplok. Telur ceplok atau telur mata sapi adalah makanan favorit banyak orang. Mengapa disebut mata sapi? Karena bentuknya seperti mata dengan kuning telurnya masih utuh di tengah. Nah, beginilah cara membuatnya. Kalian juga bisa mempraktekannya di rumah sendiri ya. Nah, yang pertama harus tadi di dalam cirinya. Urutannya. Ada alat dan bahan, telur, minyak, garam, kemudian penggorengan. Cara kerjanya, panaskan minyak goreng. Kemudian setelah itu masukkan telur, kasih garam, dan angkat. Nah, jadi cara kerjanya panaskan minyak dalam proses penggorengan, pecahkan telur di atas penggorengan dan beri sedikit garam. Balik telur hingga kedua sisi matang dan siap dihidangkan. Nah, itulah anak-anak pembelajaran mengenai teks prosedur. Anak-anakku, marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah.